Ada feedback yang ini, yang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Ya, ini isunya sudah menyebar ya. Isunya sudah luar biasa menyebar. Sudah terlalu banyak bola liar di bawah, bukan di bawah, di mana-mana. Bahwa katanya HI mau bubar. Kita tidak bubar. Sekali lagi, Lembaga Seni Bela Diri Hikmatul Iman Indonesia tidak membubarkan diri, tapi bermetamorfosa. Sudah waktunya kita go internasional. Apakah kita mau gini-gini terus? Apakah kita hanya bisa lokalan saja? Apakah kita hanya mau jadi jago kandang? No. Sudah waktunya kita melompat. Sudah waktunya dari ulat kita jadi kupu-kupu. Gak usah saya nyanyi di sini. Sudah 27 tahun kita jadi ulat. Dan ternyata di dalam ulat ada ulatnya yang mengulati ulat. Sudah waktunya kita sekarang jadi kupu-kupu yang sangat besar, yang mampu menaungi planet ini. Sudah waktunya kita bergerak, sudah waktunya kita action, sudah waktunya kita menjadi manusia yang benar-benar menjadi rahmat untuk seluruh planet kita. Jangan hanya sekedar di lokalan saja. Itu sebetulnya yang hendak kita deklarasikan. Ini sudah kita buat, kita rencanakan sejak 2012. Jadi di tahun 2012 kita sudah membuat yayasan bernama Lantera. Sekali lagi, sejak tahun 2012 kita sudah membuat yayasan bernama Lantera. Ini Hikmatul Iman di bawah Yayasan Hikmatul Iman. Tapi 2012 waktu itu kita sudah membuat yayasan yang memang diperuntukkan agar kita bisa menjadi go internasional, bukan hanya internasional lah, intergalaktika kalau perlu. Kalau perlu kita membuat pesawat antar galaksi. Bukan menghayal, tapi kalau bisa ada modal mas saya bisa bikin. Tidak sulit. Tidak sulit. Nah, kita akan melakukan pendekatan bukan hanya dari segi bela diri, bukan hanya dari segi yang namanya pengenalan diri, tapi kita mulai dari energi. Apabila kita mampu menguasai energi, maksudnya nanti kita bisa membuat free energy, kita bisa membuat energi alternatif dan sebagainya, dunia yang akan ke kita. Bukan kita yang mendatangi mereka, tapi mereka lah yang mendatangi kita. Termasuk ketika kita mulai bergerak, Kamis malam akan tanda tangan dengan Mesir soal energi. Hari Kamis malam akan melakukan pendandatanganan dengan Mesir. Jadi mungkin dengan negara-negara lain pun kita akan melakukan pendandatanganan kerjasama dan sebagainya. Dan kemungkinan anggota HI ini tidak akan cukup untuk kita bagi-bagikan ke seluruh dunia. Jadi benar-benar kita akan go internasional dan kita harus bermetamorfosa. Makanya kenapa diberi nama Lantera atau Lemurian Transcentra Lagraven. Dalam artian Lemurian itu adalah leluhur kita, dan kita ini bangsa Lemuria. Indonesia itu sudah campuran. Tapi Lemurian berdasarkan dari DNA dan sebagainya itu adalah akar.
Karena berdasarkan penelitian dari seorang peneliti bernama Stephen Oppenheimer, DNA itu asalnya dari sini. Dari sini. Makanya kita tidak akan ragu-ragu menggunakan istilah Lemurian, karena artefak Lemurian pun sudah kita bongkar, sudah kita buka. Dan itu artefaknya ada di Garut. Dan itu menggunakan bahasa Lemurian. Transsentra berarti kita akan menembus, kita akan bergerak, kita akan menguasai dan memakmurkan. Itu transsentra. Lagrafen ada dua, Lagrafen tanpa H di tengah dan Lagrafen dengan H di tengah. Lagrafen itu hanya sekedar Bima Sakti yang sekarang galaksi kita. Tapi kalau sudah Lagrafen yang itu, yang pakai H di tengah, itu sudah huge, sudah besar. Jadi bukan hanya Lagrafen atau Bima Sakti kita saja yang akan kita tembus, tapi kalau perlu seluruh galaksi. Cita-cita boleh kan ya. Dan kalau misalnya nanti saya tiba-tiba harus berhenti, masih ada Anda semua yang menggantikan saya. Dan transformasi ilmu ini tidak boleh berhenti di sini. Makanya kenapa saya mulai membentuk dan membuat sumber-sumber energi yang baru dan terbarukan dengan yang belum pernah ada di planet bumi. Baru satu yang saya buat, baterai thorium itu baru satu di dunia. Dan itu sudah berjalan lebih dari 1 tahun tanpa di-charge. Karena thorium itu luruhnya 27.878 tahun. Nah bayangkan nanti kalau tiap rumah itu punya sumber energi sendiri, pasti akan dimusuhi lah oleh pihak-pihak yang berkepentingan ya. Pasti. Makanya wajar kalau sekarang kita banyak yang menggoyang. Itu wajar banget. Kita akan banyak yang mencoba meruntuhkan, menjatuhkan, baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam sudah ada upaya-upaya. Dari luar apalagi. Tapi kita akan selalu solid untuk memakmurkan planet ini, karena kita adalah khalifah fil ard. Kita adalah pemimpin di muka bumi. Kita ini adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi pemimpin di muka bumi dan memakmurkan planet ini dengan baik dan benar. Jadi sekali lagi, kitalah yang nanti akan merubah planet ini. Mulai dari energi, kemudian ke yang lain, mulai dari pertanian dan sebagainya. Dan semuanya akan kita kuasai menggunakan teknologi kita. Mungkin dari jutaan anggota kita yang ada, itu mungkin masih kurang. Tapi kita akan terus berusaha. Kita akan mencoba tetap agar kita mampu menjadi umat yang sesuai dengan perintah dari Sang Maha Pencipta. Orang boleh berpendapat berbeda, tapi kita punya pendapat yang akan betul-betul ada fakta dan bukti. Silakan mereka menganggap ini dan itu, silakan. Silakan mereka menganggap bahwa kita ini hendak menghancurkan dan sebagainya, silakan. Mungkin kebatilan yang akan kita hancurkan. Nah, sekali lagi, kita akan bermetamorfosa, bukan membubarkan diri. Tidak. Sekali lagi, kita tidak membubarkan diri. Kita bermetamorfosa agar menjadi lebih baik. Karena sudah waktunya kita menjadi kupu-kupu dari ulat itu. Tahapan kepompongnya mah cukup 3 tahun lah, dari 2012 sampai sekarang. Nah makanya jangan heran kalau nanti keilmuan di HI pun jadi berubah. Keilmuan di HI nanti ada sedikit perubahan-perubahan. Selama ini belum ditambah ilmunya kan. Semenjak 25 tahun ilmunya masih itu-itu terus kan. Itu juga jarang dilatih ya. Nah makanya hari ini
kita akan merubah semuanya. Keilmuan hai masih ada, keilmuan hai masih tetap ada, hanya tingkatannya mungkin nanti kita akan mulai melompat. Dengan lompatan tingkatan ini dan terus lip terus. Kemudian bukan hanya itu saja, seperti up to you yang pernah dengar up to you ya, Lemurian dan sebagainya, itu sistem-sistem yang pengkajian keilmuan yang dipraktekkan itu akan kita upgrade lagi semuanya. Karena sekarang memang sudah waktunya untuk meningkat. Kalau kita ingin meningkat, berarti kita tidak akan bisa menggunakan nama yang lama. Makanya kenapa kita berubah, bermetamorfosa menjadi Lantera. Kita tidak akan bisa begini-begini saja. Kita akan selalu berusaha agar planet bumi ini menjadi maju. Semuanya siap ya? Semuanya siap untuk maju ya? Semuanya siap untuk menambah ilmu ya? Semuanya siap untuk latihan ya? Bukan apa-apa, karena keilmuan di Lantera nanti lebih kompleks. Keilmuan di hai itu masih sederhana, belum 1% dari tingkatan dasar. Sekali lagi ya, keilmuan yang Anda pelajari di Lembaga Seni Bela Diri Hikmatul Iman itu sekarang itu belum 1% dari tingkatan dasar. Mulai dari ilmu silat, tenaga dalam, metafisik, pelajaran. Makanya senjata juga kan belum diajarkan. Paling baru 1-2 toya saja kan. Dan ini tongkat kembar itu juga baru dasarnya. Nanti kita punya senjata sendiri loh. Ya kasarnya saja, sekarang kita masih senjata-senjata tradisional. Nanti mah kita punya senjata modern sendiri. Kalau Luke Skywalker atau Star Wars cuma segini nih lightsabernya. Kita mah nanti bisa jatuhin pesawat. Aduh, nggak dibawa ya. Ada nanti. Tapi videonya juga belum akan angkat di YouTube itu belum. Karena nanti orang-orang keburu paranoid, curiga, wah, hai mau makar. Padahal kita tidak makar. Begini, kenapa yang dari dalam itu tidak bisa, mereka ingin menghancurkan HI? Karena satu, HI tidak bisa dibawa radikal. Saya tidak mau membawa Lembaga Seni Bela Diri Hikmatul Iman ini ke arah radikalisme. Saya tidak mau membawa itu. Dua, Lembaga Seni Bela Diri Hikmatul Iman itu masih menghormati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, Lembaga Seni Bela Diri Hikmatul Iman Indonesia itu masih menghormati NKRI, bahkan mengatakan NKRI itu masih harga mati. Empat, kita tidak mau diadu domba. Makanya kenapa kita tidak panas ketika dipanas-panasi. Kita akan mencontoh Nabi kita yang ketika dihina, ketika dilempari, beliau masih tetap bersabar. Kita kan bersyahadat ya. Ketika kita berikrar, tidak ada Tuhan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Siapa sih yang kita contoh? Nah, kesabaran itulah yang akan kita contoh. Karena Islam mengajarkan wasta'inu bisobri wassalah. Menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Kita mah tidak akan bisa dipanas-panasi menjadi golongan yang radikal. Gak bisa.
Itu yang mereka jadi kesel. Disangkanya kita bisa dimanfaatkan agar bisa menjadi atau bisa mengarabkan Indonesia. Enggak. Kita tahu bedanya Arabisasi dengan Islam. Kita tahu bedanya. Dan kita mampu membedakan itu. Makanya kenapa mereka jadi kesel. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa diajak radikalisme, kita tidak bisa diajak anti toleransi. Sekali lagi, kita tidak bisa diajak radikalisme, kita tidak bisa diajak anti toleransi. Kita masih menghargai dan menghormati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita masih menghargai NKRI ini adalah tempat di mana kita tinggal. Jadi tolonglah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini jangan sampai menjadi pecah. Kita tinggal di sini. Dan tolong dijaga perdamaiannya gitu loh. Kita akan menjaga itu. Kita akan benar-benar mencoba bagaimana caranya agar kita ini benar-benar bermanfaat. Bukan mengadu domba orang, mengkafir-kafirkan orang, mengatakan orang lain sesat, tidak kan? Karena kita tahu persis bahwa hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, bukan kita. Inna rabbakahu alamu biman dolan sabili wa huwa alamu biman ihtada. Sesungguhnya hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan hanya Rob pula yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi jangan GR, jangan sejajarkan diri kita dengan Rob. Sekali lagi ya, jangan sejajarkan diri kita dengan Rob sehingga berani-berani menuduh orang lain itu sesat. Dan itu sangat bertentangan dengan mushaf yang selama ini kita baca. Kemudian bertabayun. Lihat orang-orang yang menuduh kita. Mereka bertabayun nggak dengan saya? Saya SMS, saya telepon, SMS gak dijawab, telepon gak diangkat, kemudian bikin surat pernyataan. Apakah itu yang namanya Islam? Perasaan yang gitu mah Islam ya. Islam itu mengenal yang namanya tabayun atau klarifikasi atau konfirmasi. Mereka itu memang niat hendak menghancurkan dari dalam. Mereka memang niat hendak merusak, menghancurkan dari dalam. Mereka datang jauh-jauh ke tempat-tempat lain, bisa mendatangi orang yang di Jakarta, mendatangi yang di mana. Tapi yang di sekotanya tidak didatangi, gurunya sendiri nggak didatangi. Nah, bagaimana itu? Jadi kita wajib untuk tidak mempercayai apapun yang mereka nanti ceritakan pada kita. Karena meskipun mereka mengaku Islam, tapi apapun yang mereka lakukan itu sangat jauh dari Islami. Sekali lagi, apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka nyatakan, itu dan apapun yang mereka lakukan itu sangat jauh dari Islami, bahkan bertentangan dengan prinsip tabayun yang ada di Islam. Jadi siapa di balik mereka? Nah, itu pertanyaannya. Siapakah di balik mereka itu? Kenapa ini muncul ketika kita sedang getol-getolnya membuat energi-energi yang baru dan terbarukan? Makanya kenapa sekali lagi Akang membuat yang namanya Yayasan Lantera itu sejak 2012, karena ini sudah kebaca. Situasi ini sudah terbaca. Bahkan sejak tahun 90-an pun sudah terbaca situasi itu. Akang sudah tahu persis. Dari tahun 91, 92 gejala ini sudah terbaca.
Tapi kenapa tidak akan sejak awal itu dengan nama itu? Karena ini sudah menyebar. Ya kita teruskan saja, tapi kesadaran akan kita munculkan pelan-pelan dan bertahap. Jadi jangan khawatir, tingkatan masih sama ya, cuma dengan nama yang berbeda. Misal untuk pradasar apa nanti itu, untuk dasar apa, sebutan untuk pelatih apa, sebutan untuk guru utama apa. Nanti semuanya berubah untuk bisa menembus secara internasional dan untuk secara intergalaktika. Edan enggak? Nah, inilah kita yang baru. Inilah kita yang akan bermetamorfosa, dan ilmu-ilmu nanti akan benar-benar berubah. Berubah dalam artian yang lebih spesifik, lebih kuat, dan lebih aplikatif. Jadi makanya kenapa sejak kalau yang awal-awal kan Anda tahu ya, sejak awal itu ada penamaan, misalnya ada Kidang Kancana dan sebagainya. Nanti semua serba otomatis, namain aja sendiri. Misalnya ilmu lari cepat, jadi ganti ilmu birat ketaburan gitu, bisa aja. Atau jadi langkah 1000 gitu kan, bisa aja. Atau jadi ilmu Charles misalnya, Ical Ngereles gitu, bisa. Ya terserah itu mah, sebutan masing-masing saja gitu kan. Silahkan. Tapi yang jelas nanti kemampuan akan benar-benar berubah. Ini yang penting. Tenaga dalam, latihan-latihan juga sudah masuk ke tingkat yang lebih spesifik lagi. Sekarang kita masih pengaturan nafas, mulai dari tarik, dada perut kembung, tahan, buang dari mulut perlahan-lahan. Kalau nanti berubah, kita akan masuk langsung ke sel. Jadi kita akan belajar bagaimana kita merasakan sel dulu. Dan sekarang si softwarenya itu akan kita transferkan dulu. Nanti setelah poho tuh mau jam deh. Jam berapa sekarang? Setengah 2. Nanti kan sore kita akan latihan. Nah di sana kita akan ada transferan software akselerator dulu. Itu akselerator bagaimana kita merasakan sel kita. Karena ketika kita bisa merasakan sel kita, kita akan mengenal diri kita. Ketika kita sudah mulai mengenal diri kita akan bisa mengenal zat yang tidak dikenal, yang menggerakkan semua unsur yang ada di dalam tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita ada ruh. Ruh itu tidak diciptakan. Ruh itu ditiupkan. Jadi nanti Lembaga Seni Bela Diri Hikmatul Iman Indonesia akan berubah namanya menjadi Lantera, The Lemurian Meditation. Definisi meditasi adalah ketika kita melakukan segala sesuatu yang berguna bagi umat, tapi dengan ketenangan yang ada di dalam diri. Jadi meditasi itu bukan diem dan hanya melihat pada diri sendiri saja, self service gitu ya. Enggak, meditasi itu bukan itu. Selama ini orang mengartikan meditasi itu adalah diam, terus kemudian introspeksi, hanya melihat ke dalam diri, diam, tidak ada guna. Justru meditasi yang tingkat tertinggi itu ketika kita di keramaian melakukan sesuatu dengan jiwa dan hati yang sangat tenang, tidak ada beban, dan itu sesuai dengan yang ada di mushaf. Orang-orang beriman itu dia wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak khawatir dan tidak sedih hati. Itulah inti dari yang namanya Islam. Makanya perintahnya mendirikan sholat. Makanya kita yang akan mendirikan sholat. Inilah sholat. 5 waktu tetap kita jalani.
Karena itu untuk mengingat siapa yang ada di dalam diri kita. Tapi di balik itu kita akan mendirikan, terus mendirikan selama 24 jam. Kan Allah perintahnya 24 jam ya. Nanti itu kita bahas. Yang jelas selama 24 jam kita akan jadi manusia yang berguna. Meskipun dalam keadaan tidur, energi kita bisa disebar kemana-mana. Anda punya kasus jarak jauh misalnya, pasiennya di Amerika, sambil tidur pun ini masih jalan nanti mah. Jadi dalam keadaan tidur pun, dalam keadaan kita tidur tuh tidur hibernate jadinya. Tidur yang bermanfaat bagi umat. Tidur, tapi energi masih tetap jalan. Sok di mana ada yang begitu. Nah nanti di kita akan diajarkan itu. Kemudian kemampuan otak kita akan terus kita kembangkan. Makanya nanti kita ada beberapa pelatihan yang menggunakan teknologi-teknologi baru. Contohnya, mungkin nanti ada pelatihan-pelatihan yang bagaimana caranya untuk mengakselerasi sel yang ada di dalam tubuh kita menggunakan teknologi. Nanti akan membuat teknologi berupa dorval buatan. Kita akan membuat dorval buatan yang itu bisa mengakselerasi sel-sel di tubuh kita. Teknologi itu. Jadi jangan anggap itu adalah sembahan baru. Wah, lihat tuh. Berubah jadi lantera, yang disembah adalah bola bulat. Senang. Ya, yang namanya fitnah mah bisa saja menyebar ya di mana-mana. Fitnah itu selalu bisa menyebar di mana-mana. Termasuk ketika kita menghadap Ka'bah saja, tuh lihat orang-orang Islam menyembah batu, gitu. Menyembah persegi, kotak hitam di Ka'bah, di sana di Arab, gitu. Itu bisa saja seperti itu. Fitnah mah selalu bisa muncul tergantung selera dari para pemfitnah itu. Tapi apakah kita akan berubah hanya gara-gara itu? Tidaklah. Tidak. Inilah metamorfosa kita. Dan jangan heran apabila nanti kita bisa melompat jauh. Jangan heran pula kalau misalnya nanti tiap anggota itu bisa mampu memakmurkan dirinya. Karena kita punya banyak teknologi-teknologi yang akan dirilis nanti. Emangnya kita nggak punya teknologi HP? Kita punya teknologi kodek nanti. Dan itu perlahan-lahan akan kita rilis. Tapi dari energi dulu. Kita tidak akan sarang hujan ya. Bisa saja sih, tapi kita tidak akan sarang hujan ya. Jadi itulah yang akan kita lakukan sekarang. Bagi yang baru datang, kita ulangi lagi. 1. Lembaga Seni Bela Diri Hikmatul Iman akan bermetamorfosa, bukan dibubarkan, tapi bermetamorfosa. Keilmuan yang lama masih bisa dipakai, jurus air, jurus angin dan sebagainya itu masih ada karena itu adalah sangat dasar. Berapa kali sangatnya? Sangat dasar, dan semua keilmuan di HI itu belum 1% dari ilmu tingkat dasar. Kedua, kita akan benar-benar menjadi sebuah organisasi, suatu lembaga yang akan mengayomi semuanya. Dan kita akan go internasional dengan nama Lantera. Apaan sudah tadi ya keproknya? Oh, yang bagi yang belum tadi. Oh ya. Buat yang belum tadi ya. Lemurian Transcentra Lagravel. Nah, ini ada yang lucu waktu itu tuh. Jadi ketika yayasan itu dibentuk tahun 2012, kita mengajukan nama itu
Pantengartieun tah. Oh, sekarang yayasan tidak boleh menggunakan nama asing. Harus menggunakan nama daerah. Oke. Akhirnya nama yayasan itu tetap Lentera, tetap Lentera. Tapi singkatannya Lantunan Nurani Bahtera. Jadi kita akan melantunkan nurani yang ada di Bahtera. Bahteranya itu planet bumi. Planet bumi ini adalah bahtera kita. Ini bukan perahu, tapi bahtera, tempat di mana kita hidup dan bisa menjalankan segala sesuatu. Bahtera yang mengelilingi, yang namanya bintang, yang disebut matahari. Nah, apakah yang ada nurani? Apakah bahtera itu punya nurani? Iya. Siapakah yang melantunkannya? Ya kita. Tetap saja singkatannya Lentera. Lantunan Nurani Bahtera. Bahtera kita planet bumi, nuraninya itu adalah kita sebagai khalifah fil ard, dan yang melantunkan siapa? Kita masih. Jadi filosofinya masih kena. Makanya langsung di ACC bling. Nama Lantunan Nurani Bahtera disingkat menjadi Lentera. Di bawahnya ada Lentera, Lemurian Transcentral Agrafen, The Lemurian Meditation. Jadi sekali lagi, meditasi itu jangan diartikan diam, tidak ada guna, hanya untuk dirinya sendiri, tidak. Kita bukan pertapa-pertapa yang akan menyembunyikan diri di hutan-hutan, tidak. Karena perbuatan itu tidak ada gunanya bagi umat. Lihat saja, lihat pertapa-pertapa, mereka mengasingkan diri dari umat ya. Menurut Anda mereka orang yang berguna atau tidak? Tidaklah. Kita datang pada mereka yang dianggap suci gitu kan. Wah, ini orang disucikan gitu kan. Kalau kata saya mah mereka mah tidak suci. Mereka adalah orang-orang yang mengasingkan diri. Kenapa harus kita datangi? Justru yang paling penting itu adalah orang yang berguna bagi umat. Yang paling penting itu orang yang bermanfaat bagi umat. Orang yang mampu memakmurkan ini, bahtera kita ini, planet bumi ini. Nah, kita tidak akan mengasingkan diri. Kita akan menemukan kedamaian di keramaian. Bisa ya? Kita menemukan kedamaian di keramaian. Jadi lagu bolehlah, atau nanti jadi quote, langsung jadi ini apa namanya, apa istilahnya tuh? Ya talah. Dan yang namanya kedamaian itu tidak dicari loh, dia akan datang sendiri. Ketika kita sudah bersatu dengan Sang Maha Pencipta. Tugas kita di planet bumi adalah wakil dari Sang Maha Pencipta kan, untuk saling memakmurkan. Dan yang ditugasinya itu adalah individu, setiap individu, ya kan? Coba, perintah sebagai khalifah fil ard itu pada siapa? Pada setiap individu. Jadi Anda itu semua itu adalah pemimpin. Sesama pemimpin itu tidak saling menguasai, tapi saling berkoordinasi. Ada nggak khalifah fil negara? Ada nggak? Ada nggak khalifah fil RT, fil RW, fil PO Box? Yang ada semua sebagai khalifah fil ard kan? Jadi mau tidak mau kita harus bersatu. Itu teh kamera teh dimatiin. Masih hidup itu? Masa peristiwa bersejarah kameranya mati? Masalahnya itu kamera akang. Itu langsung masih nancep ke itu tuh, nempel ke apa? Ternyata kamera itu, ada kamera itu. Ada kamera ini juga.
Alhamdulillah banyak ada kamera itu juga, ada cadangan. Nanti kita niron ya, kita nyontek. Nanti kita nyontek gitu. Bang, nanti kita nyontek itu tuh. Kita contek aja itu. Kita copy, jangan di teh ya, di copy aja. Oke. Lagi ini mbaknya lagi asik ngomong. Sebentar lagi tanya jawabnya, sebentar lagi. Kalau misalnya sudah mulai rintik-rintik nih. Jadi apakah kita masih ingin begini-begini saja? Kan pastinya tentunya tidak. Kitalah yang akan merubah ini planet. Dari kitalah yang mulai kita akan bergerak untuk mulai memakmurkan umat. Ketika kita memberi, itu otomatis tidak akan berkurang di kitanya. Yang namanya amal itu ketika diberikan pada orang itu di tubuh kita itu tidak akan berkurang, malah terus bertambah. Makanya berikanlah dengan ikhlas. Nah nanti di tiap tempat, di tiap daerah itu kita butuh orang-orang yang akan jadi vendor. Jadi Anda itu selain berlatih, Anda itu akan jadi vendor-vendor nanti itu. Menjadi vendor-vendor dari energi yang akan kita mulai sebarkan di planet ini. Dan itu tidak akan pernah bisa menggunakan nama yang berbau, ya kasarnya gini lah, berbau hal-hal yang dianggap teroris oleh orang gitu kan. Ini namanya drone, bisa aneh gitu. Aduh. Yang begini namanya drone. Ya. Tapi pasti tertarik ya. Karena rata-rata orang-orang tertarik pada yang terbang-terbang. Nah, jadi ini adalah lompatan. Nanti memang ada tanya jawab ada. Silakan tanya jawab ada. Kade murah, kade kasabet nih. Kena gundul saware. Sekali lagi, inilah kita yang sekarang. Kita akan bertransformasi. Nanti tanggal 24 Mei tanggal 24 Mei 22 ya 22 Mei tanggal 22 Mei di Jakarta kita akan lebih dalam mendeklarasikan tentang Lemurian Transcendenta La Gravel. Akan lebih dalam dan lebih ini lagi. Oh iya, sekarang ada yang mau nyanyi lagu HI katanya ya? Oh iya nanti ya, silahkan. Lagu HI juga nggak akan dibubarkan, nggak. Nadanya nanti akan bikin lagi, dah gampang bikin lagu mah tuh. Ya susah. Bikin lagu itu tidak sulit. Kata Anda susah, kata saya mah enggak. Dan nanti kita punya lagu sendiri, punya ini sendiri semua. Ini sebagian masih ada yang di, ya nggak apa-apa. Nggak kebagian tempat duduk ya. Padahal ini masih, tapi jangan terlalu dekat juga memang. Nanti noong jangan. Iya.
Kalau Anda ingin bertanya, silahkan. Tapi tolong dicatat saja. Soalnya pasti yang nanya banyak. Catat saja, catat. Yang nanya pasti banyak. Awas kabur lagi jika waktu itu kesedot sama Dorval. Ini pernah kesedot Dorval. Kesedot, ada portal antar dimensi di Banjaran di sana. Dan itu dia nangkep UFO-nya yang keluar masuk. Set. Nantilah kita liatin lagi. Sekarang di sini tidak akan sempat kita mengeluarkan ini, memperlihatkan secara, karena proyektornya akan kalah, lumennya atau ansinya itu bisa kalah dengan cahaya di sini. Silakan yang ingin bertanya dicatat saja, diberikan pada saya di sini. Sok ada kertas atau ballpoint, silakan. Tolong diberikan pada apa ini MC-nya? MC. Kalau M dibalikin apa? Nah, jadi cukup. Nah, ini aja catat aja. Pasti ini kok. Soalnya pasti numpuk pertanyaan, banyak pertanyaan senada nanti. Ya. Kepada Kang Teteh yang mau mengajukan pertanyaan, kertas. Silahkan cari sendiri kertasnya. Kalau perlu pakai kulit pohon. Nggak ada, itu mungkin kertas gorengan ya, bisa ya Kang ya? Jangan gorengan, bagusan, halusan. Kalau gorengan nanti goreng. Kita mah bukan yang goreng-goreng ya, tapi yang halus-halus. Halus-halus tuh saya. Ya, sekali lagi, sejak 2012 kita memang sudah rencanakan ini. Sejak 2012 kita sudah rencanakan ini. Sejak 2012 kita sudah membuat yayasan bernama Lantera. Sejak 2012 kita sudah bisa membaca keadaan yang akan menuntut kita untuk berubah nama. Karena ketika kita go internasional, kita harus menyesuaikan dengan nama yang umum. Jadi tolong di tiap cabang, di tiap ranting itu dikoordinasikan dengan tempat latihannya, dengan satlatnya yang ada di sana. Tolong dikoordinasikan. Dan perizinan-perizinan pun tolong dikoordinasikan lagi. Kita tidak membubarkan diri, kita hanya bermetamorfosa. Oke, sudah ada yang mau nanya? Keilmuan HI masih ada. Tapi mohon maaf, keilmuan HI itu hanya akan menjadi dasar saja. Anda semua nanti akan punya ilmu bela diri, ilmu silat yang akan disesuaikan dengan tubuh masing-masing. Jadi nanti Anda itu masing-masing orang punya ciri khas ilmu silat sendiri di Lantera itu. Itu nanti kita akan ajarkan bagaimana tubuh Anda bergerak. Bagaimana Anda punya ciri khas sendiri ketika menangkis dan sebagainya. Tiap orang itu wajahnya berbeda. Sidik jari berbeda. Pola-pola DNA juga berbeda. Kenapa kita tidak punya jurus yang berbeda pula? Jadi nanti akan lebih canggih di sana itu. Jauh lebih canggih daripada yang sebelumnya. Silahkan. Mana? Yang pertama di mana? Mana? Yang mana? Pertama ya. Ya.
Iya, assalamualaikum, Samprazan, Kang Diki, maaf. Kalau seragam HI apakah diganti? Ada penyesuaiannya. Ya, ada penyesuaian. Karena lambang bukan seperti itu lagi. Lambang kita nanti orang sedang ini memberikan energi, duduk bersila memberikan energi, di dadanya ada bola dunia dan di sekitarnya ada galaksi. Namanya juga Lantera, Lemurian, Transcentra, Lagravel. Istilah-istilahnya juga nanti berbeda. Dan warnanya mungkin tidak biru seperti ini lagi. Jadi Anda tidak akan terlihat kulehe. Nanti mah akan terlihat keren. Ya, ada penyesuaiannya. Dimatiin aja itunya dimatiin aja. Soalnya ngahiung. Nah, kan tidak ngahiung ya nama. Ya, ada penyesuaian. Nama tingkatan pun penyesuaian. Tapi kalau misalnya Anda dasar 4 di HI, misalnya Anda dasar 4 di HI, itu nanti ada penyesuaian di Lantera juga. Jadi tidak hilang lah ilmu-ilmu Anda itu. Dan tingkatan Anda tidak hilang. Cuma mungkin nanti namanya berbeda. Misalnya Anda PU di HI, Anda tetap jadi pelatih di Lantera. Cuma itu nanti tugas PU lah yang menyebarkan. Dan nanti kita punya latihan online. Jadi saya sendiri yang langsung melatih Anda secara online. Jadi Anda bisa gabung nanti itu seluruh Indonesia, seluruh dunia itu nanti bisa secara online langsung update. Dan energi bisa ditransfer melalui online. Kalau gitu nanti satelit-satelit kosong dong Kang. Gak apa-apa itu mah ya. Ini zaman apa sekarang? Online. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nanti diumumkan, kalau perlu tiap minggu kita latihan secara online. Karena kita awal dan kita akan terus mengupdate kemampuan dan keilmuan di Lantera itu. Nama-nama dan sebagainya. Meskipun mungkin latihannya itu cuma 1 jam atau setengah jam, tapi update semuanya. Jadi yang dari Bukit Tinggi, yang dari Rio, yang dari mana-mana, itu nanti bisa update. Tidak seperti sekarang. Berita HI mau bermetamorfosa saja jadi bola liar kan sekarang ya. Dianggapnya HI mau bubar. Oh tidak. HI itu tidak bubar. Bermetamorfosa lain dengan bubar. HI itu berubah bentuk ke yang lebih bisa menyesuaikan lagi. HI itu akan berubah bentuk ke satu formasi di mana bisa diterima oleh seluruh kalangan. Bagaimana kita bisa menyiarkan kebaikan kalau misalnya kita mengeksklusifkan diri ya? Kita akan membuat perubahan. Dan perubahan itu tidak boleh kita mengeksklusifkan diri. Tidak. Jadi siap-siap saja akan terjadi lompatan-lompatan besar di kita. Betul, ada yang namanya penyesuaian, ya. Dan yang kita pakai ini bukan nama asing ya. Lemurian, Transcentra, Lagraven itu bukan nama asing, tapi itu bahasa leluhur kita. Prasastinya juga ada kok, gitu kan. Bagaimana kita tidak mau mengakui kalau prasastinya itu ada, bahasa Lemurian itu ada dan sebagainya. Mungkin baru Akang yang bisa menerjemahkan. Apakah itu salah? Kalau misalnya baru Akang yang bisa menerjemahkan, apakah itu salah?
Ya terserah kalau menganggap itu salah-salah Kang, akangna itu dikahar, jadi akang tidak dimengerti, baik. Yang penting semua ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum Kang, Sampurasun ini mah. Kang, waalaikumsalam Rampes. Kalau prinsip Balaruna itu apa? Untuk mengaplikasikan dari prinsip Balaruna itu sendiri bagaimana? Soalnya saya nanya ke pengajar di sekolah saya, itu mustahil. Kalaupun ada, itu pun hoax, satur nuhun. Iya, karena pengajarnya itu tidak mempelajari soal thorium. Iya, memang ada batasnya, tapi batasnya 27.878 tahun. Makanya kita namakan Balaruna, atau energi yang tidak habis. Karena kitanya yang keburu habis. Iya. Tahu nggak rahasianya apa? Di Balaruna itu kenapa dia bisa lama terus bergerak? Rahasianya itu di satu unsur yang dilarang oleh pemerintah kita mengembangkannya, thorium. Thorium. Ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 64 yang melarang kita menggunakan thorium kecuali lembaga yang ditunjuk langsung oleh presiden. Lembaga yang ditunjuk langsung oleh presiden. Nah, dengar-dengar tahun 97 itu undang-undang dicabut tapi berubah menjadi Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Sejak awal kan thorium itu belum saya bahas ya. Ketika saya demokan itu di apa tuh, yang solusi listrik yang tak pernah habis. Itu yang nontonnya tuh udah 1.300.000 lebih ya, kalau nggak salah ya. Udah hampir 1.400.000 ya. Yang nonton di YouTube itu. Nah, sok Anda upload video di YouTube, ada nggak yang nonton segitu? Makanya kenapa dunia ngejar-ngejar saya. Nah, rahasianya itu di thorium. Jadi boleh Anda catat ini. Ingin tahu rahasianya? Thorium. Bagaimana mengolah thorium itu agar sampai aman? Ada caranya. Ada caranya. Dengan apa saja agar itu bisa menjadi aman? Nanti diajarin caranya. Yang jelas, saya butuh orang juga untuk menyebarkan ini. Karena energi ini adalah benar-benar energi yang akan menjadi jawaban di masa depan. Jawaban dari krisis yang selama ini kita alami. Krisis yang selama ini menjadi masalah yang pelik, menjadi masalah yang tidak terjawab. Jadi ketika pengajar Anda mengatakan ini hoax, saya memaklumi. Yang tadi tanyakan, kata pengajar saja itu hoax. Ya, saya memaklumilah. Karena belum mempelajari soal thorium. Kalau sudah belajar soal thorium, itu pasti bicaranya lain. Buktinya itu baterai yang sampai sekarang itu selama 1 tahun hidup terus itu, tanpa dicas, dibiarin aja terus. Tanpa dicas hidup terus, tapi yang kalahnya itu kabel dan LED-nya. Yang kalah itu sambungannya. Jadi yang kalah itu ya kabel, LED yang kayak gitu-gitu. Sedangkan sumber energinya malah lempeng gitu. Tidak ada masalah. Jadi sekali lagi, siapapun yang bertanya ini, yang tadi, saya memaklumi pengajarnya atau dosennya mengatakan ini hoax. Saya memaklumi. Sangat memaklumi, karena belum mempelajari soal thorium. Kalau misalnya pakai magnet biasa, memang akan bisa. Dan itu wajar. Kita bicara di ranah mana nih, gitu kan. Kita tidak akan bisa membicarakan mekanika kuantum di anak-anak SD kelas 1, nggak akan bisa.
Makanya kita harus naik tingkat dulu. Naik tingkat dulu. Kalau misalnya tauriumnya kering, tinggal kasih air aja, suntik aja pakai air, set. Hidup lagi langsung. Nah, jadi begitu. Bagaimana tindakan kita terhadap anggota HI yang telah dinyatakan keluar? Nanti dulu. Ini yang dinyatakan keluar tuh mungkin yang Anda sebut itu adalah ex-wasdal dan sebagainya ya. Ya tidak ada masalah lah, itu kan hak mereka. Keluar dari mana? Dari LSBDHI. LSBDHI-nya juga nanti saya jadi mantan guru utama. Iya kan? Saya ini nanti jadi mantan guru utama LSBDHI, menjadi guru utama Lantera. Namanya berbeda nanti sebutannya. Jadi percuma mereka ribut-ribut menyalahkan diri keluar dari itu, percuma. Ribut-ribut gimana? LSBD-nya juga sudah berubah sekarang ya. Ya silakan saja itu, tidak ada masalah. Tolong ini gaungnya diatur lagi ini, biar tidak ngangang-ngungung. Dikecilin aja itu si sensitivitasnya. Sensitivitasnya dikecilin aja. Iya. Wah, can gini naon Kang. Iya. Nah, jadi lembaga seni bela diri Hikmatul Iman Indonesia bermetamorfosa. Jadi ketika mereka menyatakan diri keluar dari lembaga seni bela diri Hikmatul Iman Indonesia, ya sah-sah saja, silahkan. Semuanya juga keluar kok ya. Semuanya juga berubah jadi Lantera semuanya. Jadi silahkan saja mereka yang tidak mau menerima kemajuan. Lagian mereka, anggapan mereka itu begini, Akang itu mengacak-ngacak agama Islam. Jadi fitnahannya itu. Disangkanya Akang itu mengacak-ngacak yang namanya agama Islam. Itu salah besar. Justru kita hendak memunculkan yang sebenarnya seperti apa. Yang selama ini hanya jadi sarana politik. Kita akan munculkan yang sebenarnya seperti apa. Jadi bukan kita itu hendak mengacak-ngacak Islam, tidak. Kemudian kita hendak memunculkan kesalahan-kesalahan, tidak. Justru karena kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bagaimanakah kesaksian kita? Itu kan? Apakah kita ini percaya atau bersaksi? Sekali lagi saya tanya, apakah kita ini percaya ataukah kita ini bersaksi? Baik, itu percaya, bersaksi. Kau percaya mah tidak perlu ngulik-ngulik, sudah. Seperti kita percaya api itu panas. Semua percaya api itu panas. Tapi pernah nggak terselemoti api tangannya? Nah, kalau sudah terselemoti api itu namanya iman. Itu namanya kesaksian. Kesaksian itu kita melihat sendiri, merasakan sendiri, mendengar sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita merasakan zat Sang Maha Pencipta itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan fasilitas kepada kita untuk bisa merasakan zatnya. Makanya kita disuruhnya bersaksi, bukan percaya. Bukan aku percaya kan, tapi aku bersaksi kan ya. Nah, terus kesaksian kita tentang Muhammad itu seperti apa? Salah nggak kalau kita sekarang mempelajari dan menelusuri? Salah nggak? Salah tidak kita menelusuri agama yang kita anut? Salah tidak?
Sekali lagi, salah tidak? Justru itu. Ketika kita mempelajari agama yang kita anut dan kita tidak mendengarkan doktrin-doktrin dari mereka yang mensejajarkan dirinya dengan Tuhan, apakah salah? Sudah berani mengatakan orang lain tersesat? Sudah berani memvonis orang lain itu kafir? Salah enggak? Toh mereka bukan nabi, toh mereka bukan wali, mereka juga apalagi mereka itu juga bukan Tuhan kan? Kenapa kita harus mengikuti mereka gitu loh? Nabi kita mah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tepuk tangan, itu namanya Kang Opik. Taufikur Rahman, anggota dewan. Masih? Masih. Ketika kita mempelajari mushaf-mushaf dan kita melihat kebenaran dari sana, apakah itu salah? Nah, mungkin berita yang nyampe pada mereka itu yang salah-salahnya. Karena informasi yang mereka terima itu dari HI Watch. Bayangkan, informasi yang mereka terima dari HI Watch yang jelas sudah dipelintir-pelintir ya. Lucu kan? Dan tidak mau bertabayun dengan guru utamanya. Jadi inilah metamorfosa kita. Kita akan benar-benar menggali, menelusuri 4N itu kan. Nalusur, naluntik, nalar, nalipak. Menelusuri, meneliti, memikirkan atau menalari, dan terakhir adalah mengetahui. Makanya kenapa apa yang kita lakukan ini membuat panik orang-orang yang berpolitik mengatasnamakan agama. Sekali lagi, apa yang kita lakukan ini sangat mengkhawatirkan mereka, sangat membuat panik mereka, orang-orang yang berpolitik mengatasnamakan agama, karena yang mereka cari adalah pengikut. Di mana maslahatnya begitu loh. Bertabayun atau berklarifikasi dengan saya juga tidak mereka itu. Karena mereka tidak berani ketemu saya. Tidak berani karena takut terbukti mereka lah yang salah. Sekarang mereka sudah tanda tangani, jadi saya tidak perlu ketemu mereka, saya tidak perlu. Kita sudah punya bukti bahwa mereka memang niat untuk menusuk dari belakang. Tapi kita tidak akan terpengaruh kan ya. Kita tidak akan terpengaruh oleh mereka yang jauh dari ajaran Islam. Karena apapun yang mereka lakukan itu sangat jauh sekali dari ajaran Islam. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu adalah kebaikan untuk seluruh alam semesta. Makanya jangan tanggung-tanggung. Kita akan jadi manusia yang memberikan kebaikan kepada seluruh alam semesta, termasuk intergalaktika kalau perlu kan ya. Iya. Nah, ini mah rame-rame tepuk tangannya ini. Mestinya tadi pas ada drone tepuk tangan tuh. Ya udah nggak apa-apa. Nah, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ranting Sawangan. Anggota yang masih mau eksis di Lantera yang dulu di HI tapi sekarang tidak hadir, bagaimana caranya agar tetap bisa upgrade? Ya, begini. Silahkan daftarkan saja nama dan rantingnya. Nanti dari sana ada pendataan. Kemudian, kan sekarang juga anggota LSPD HI juga kan penomoran anggota dan sebagainya masih belum beres kan ya? Nah, nanti di Lantera mah beres. Nah, terus upgrade-nya nanti kita berlatih secara online kan, melalui Skype atau melalui apapun lah yang bersifat online, dan saya di sana ada. Pakai ini kamera. Jadi seperti TV online nanti itu. TV online mah belum tentu penontonnya sebanyak ini.
Belum tentu. Paling nanti TV-TV online yang gabung ke kita mungkin ya. Tapi nanti tiba-tiba ada iklan masuk kita tuh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Iklan pasti baik, kata yang jualan itu singkatannya. Jadi Anda akan selalu upgrade dan update tiap minggu kalau sayanya ada. Kalau saya tidak ada, itu bisa diwakili oleh senior-senior. Misalnya saya tidak ada, misalnya di sana di tempat yang saya datang itu tidak ada internet. Ada juga internet tapi super duper lemot gitu kan. Ya itu susah. Tapi tetap akan saya usahakan dulu untuk bisa selalu berhadapan terus dengan semua anggota. Dan dari sana Anda juga bisa bisa bertanya langsung. Kan bisa komunikasi dua arah ya kalau dari itu. Dan kita bisa nge-broadcast. Bahkan YouTube sendiri itu sudah bisa nge-broadcast kan kita ya. Sudah bisa jadi televisi sendiri di YouTube itu. Yang Dekang Diki itu sudah bisa dia nge-broadcast. Sudah bisa jadi televisi sendiri gitu. Ya kalau penonton segini mah tuh orang-orang mau dong gabung dengan kita. Apalagi di seluruh Indonesia. Sekarang jaringan internet kan sudah mulai lumayan ya. Sudah mulai membaik lah jaringannya. Oh, jam seberapa ini? Lupa nggak bawa jam? Ya? 2:10 ya. Nah, di nyampe 2:20 itu. Iya, kita lanjut ke Samprazan bab. Apa benar ruh itu diciptakan hanya sekali dan setelah ruh itu lepas dari jasad dan satu akan dipasangkan ke jasad yang lain? Begini, satu yang tidak diciptakan itu adalah ruh justru. Ruh itu tidak diciptakan. Ruh itu ditiupkan. Gitu. Kalau misalnya Allah punya mulut, ruh itu tidak diciptakan, ruh itu ditiupkan. Kutiupkan ruhku, kan begitu ya. Tidak diciptakan, makanya ruh itu adalah unsur Allah. Kalau misalnya itu unsur Allah, berarti nanti kiamat diciptakan, berarti nanti kiamat hancur dong semua ya. Mati. Yang mati kan casingnya, alam kita kan alam barzah, nanti itu alam barz. Jadi ruh itu tidak diciptakan, ruh itu ditiupkan. Berarti di dalam tubuh kita ada yang namanya unsur Allah. Makanya kenapa kita terhubung. Makanya kenapa kita berani mengatakan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Begitu kan ya? Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Karena yang menggerakkan jantung itu adalah unsur Sang Maha Pencipta. Unsur yang tidak diciptakan. Itu adalah unsur yang ditiupkan. Makanya unsur itu awet. Jadi apakah manusia itu mengenal mati? Kang, setiap yang berjiwa itu pasti akan mati, Kang. Ya kan, yang setiap yang berjiwa itu pasti akan mengenal mati. Yang mati itu apanya? Di tubuh manusia itu ada tubuh, jiwa, dan ruh. Tubuh, jiwa, dan ruh. Kalau malaikat Israel itu mencabut ruh atau mencabut jiwa, nyawa? Israel itu jiwa urusannya. Karena yang namanya ruh itu di dalam Al-Isra 85 dikatakan wayas alunakani ruhi. Apabila mereka bertanya pada tentang ruh, kuli ruhu min amri robbi, katakan bahwa ruh itu urusanku. Wa ma utitu minal ilm ila qalila, dan kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit banget. Jadi ruh itu urusan Rob.
Urusan Sang Maha Pencipta, bukan urusan Ijroil. Jadi Ijroil itu yang dicabut apa? Yang dicabut oleh Ijroil itu apa? Jiwa. Jiwa itu akal, berhubungan dengan software. Jadi ini gambarnya seperti ini. Kalau badan itu hardware ya, ini hardware. Akal dan sebagainya, jiwa itu adalah softwarenya. Lalu yang namanya ruh itu adalah listriknya. Kalau komputer itu, kalau di komputer ada software, ada hardware, ada listrik kan. Nah, ruh itu listriknya. Jiwa itu softwarenya. Badan ini adalah hardwarenya. Dan memang akselerasi software tergantung dari hardwarenya. Kalau hardwarenya bagus, akselerasi softwarenya juga bagus. Contohnya, jumlah sel otak Anda yang aktif berapa? Lalu si akalnya itu dia bisa mengakselerasi, kan lebih bagus lagi ya. Semakin tinggi IQ seseorang, semakin banyak hal yang bisa dipecahkan. Semakin kurang IQ seseorang, semakin sulit memecahkan satu masalah. Bisanya cuma bikin protes-protes, bikin pernyataan pengunduran diri tanpa memahami apa yang mereka lakukan. Berarti hardware-nya yang bermasalah, mempengaruhi jiwanya. Ruhnya mah enggak. Tapi saya yakin kalau suatu saat mereka datang akan kembali terima. Misalnya mereka datang lagi, balik lagi gitu ya, Kang, saya mau gabung dengan Lantera. Oke, gitu kan. Asal jangan menusuk dari belakang. Ya kan kita beragama Islam ya. Itulah ajaran Islam, memaafkan. Kita akan maafkan dan kita akan terima lagi. Tidak ada masalah. Dan kita akan bina mereka sehingga bisa menjadi lebih maju dari sebelumnya. Itulah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apakah kiamat kubro itu ada? Begini. Kiamat kubro itu ketika semuanya hancur lebur, ketika Zanura itu mulai rusak. Zanura itu adalah pusat dari universe ini. Otomatis itu mempengaruhi dimensi yang lain, karena jembatannya ada di alam ini. Jembatannya ada di alam ini. Jadi kalau misalnya Zanura itu rusak, ya the entire of the universe ini pasti jadi rusak. Gravitasi jadi kacau. Semua terlempar ke sana sini. Nah, itulah yang namanya kubro, dan itu sudah mulai terlihat gejala-gejalanya. Tapi tenang saja, masih lama kok. Mungkin kita sudah menjadi almarhum duluan. Tapi nanti kita dikasih casing lagi. Casing yang 100%. Mudah-mudahan akselerasi sel, akselerasi warka atau akselerasi zat Sang Maha Pencipta yang ada di dalam kita ini, zat antaruh di antara kita ini, jadi cukup untuk beradaptasi dengan casing 100% itu. Makanya kenapa dikatakan abadi. Di surga abadi, di neraka juga abadi. Tergantung dari akselerator zat antaruh yang selama ini kita kontekan di planet bumi ini. Makanya yang ditanya itu amal kan, bukan hafalan nanti itu ya. Yang ditanya itu amal, perbuatan. Anda boleh hafalin satu Al-Quran, silahkan. Tapi nggak akan ditanya di akhirat. Nggak akan nanti bacakan surat An-Nas. Nggak. Hei manusia, bacakan Al-Fatihah. Enggak kan? Hei. Enggak lah. Amalnya. Dan itu bukan mulut yang menjawab kan, itu juga ya. Bukan mulut yang bukan.
Usulan bab, gimana kalau di OD dan siaran dibahas hadis dan ayat yang palsu? Ya, berat ya. Nuhun. Nuhun itu dibalik jadi nuhun lagi. Ya kan? Seperti ayah, dibalik ayah lagi. Nuhun dibalik nuhun lagi. Jadi suatu kata yang tidak bisa bolak-balik itu nuhun, ayah, apalagi iri, banyaklah. Begini, memang kita punya banyak perbandingan. Sebetulnya palsu atau tidak palsu itu tergantung dari tiap orang yang menilai. Karena kita punya perbandingannya. Anda pernah mempelajari soal mushaf nggak? Perbandingan antar mushaf pernah nggak? Mushaf Ali, Abu Bakar, Hafsah, Ibnu Mas'ud, Ubay, Zaid. Ada mushafnya Aisyah, ada mushafnya Utsman yang sekarang kita baca. Bagaimana itu di Iran itu mushafnya Ali, bagaimana di Mesir itu mushafnya Hafsah. Bagaimana di tempat-tempat lain itu punya mushaf-mushaf masing-masing. Belum lagi kitab kuning. Kitab kuning yang ditulis oleh ulama-ulama kita yang terdahulu. Tulis tangan ya. Pernah melihat yang asli tulis tangan belum? Mushaf itu belum kan? Nah, bagaimana kita tahu di mana perubahan-perubahan? Kemudian soal hadis yang dibuat 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Nanti kita bikin simulasi di sini. Saya akan bisikan misalnya satu ini kalimat. Bisikan ke 10 orang. Bisikin lagi, bisikin lagi, bisikin lagi. Di ujungnya pasti beda itu. Yakin akan beda. Nah, ini 200 tahun loh. Bagaimana kita mencari yang sebenarnya? Kita bersaksi ya. Kita ini bersaksi, bukan percaya begitu saja. Kita bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Otomatis kita harus menelusuri yang sebenarnya, karena itu adalah perintah Allah untuk berpikir, untuk mengklarifikasi. Kita nurut siapa? Nurut pada Allah atau nurut pada orang? Saya nanya, kita menurut pada Allah atau nurut pada orang? Iyalah, orang yang harus nurut pada Allah kan ya? Kenapa ketika kita nurut pada Allah orang protes? Malah ingin mengundurkan diri ketika kita mulai nurut pada Allah. Jadi siapa yang salah? Ketika kita mulai mengikuti perintah Allah, ketika kita mulai nurut pada Allah, mereka yang tidak nurut pada Allah otomatis akan mengundurkan diri. Ya. Takut mereka. Takut. Oke, tadi teh yang serikan saya tadi teh. Kedengar tadi. Nah, makanya, tapi mereka memutarbalikan fakta. Memutarbalikan fakta seolah-olah kita itu hendak menghancurkan Islam. Waduh, itu teh jauh panggang daripada api. Tidak. Justru kitalah yang akan menegakkan itu, karena Islam itu artinya aslamu, yang berarti menyelamatkan. Semua yang menyelamatkan itu adalah Islami. Semua yang mengajarkan adu domba, permusuhan, menjelek-jelekan orang lain, itu bukan Islami. Bergibah bagus nggak? Tidak. Memfitnah orang bagus nggak? Menjelek-jelekan orang lain bagus tidak? Iya, itu kan ajaran Islam ya? Yang melarang itu ajaran Islam kan ya? Iya. Dan yang dilakukan oleh mereka yang mengundurkan diri itu adalah hal-hal semacam begitu. Kerjanya bergibah, menjelek-jelekan orang, takut ketika kita mulai membuka kebenaran. Akhirnya mereka mengundurkan diri. Karena kita tidak bisa diradikalisasi.
Kita tidak bisa dijadikan alat-alat mereka untuk memecah belah umat. Nah, itu. Jadi sekali lagi, kita masih menghargai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita masih menghargai negara ini. NKRI itu harga mati. Kita tidak mau ada pecah belah di antara umat. Kita tidak mau negara ini jadi federal. Kita tidak mau negara ini menjadi kehilangan jati dirinya. Tidak mau. Negara ini banyak sekali budaya. Kenapa budaya ini hendak dihilangkan menjadi satu budaya import dari luar? Kita ada budaya Sunda, Jawa, dan sebagainya. Kenapa ini harus dihilangkan? Kenapa budaya-budaya ini disebut syirik oleh mereka? Padahal orang-orang itu bisa menyebut kita ini syirik karena sudah menghadap ke kiblat. Kiblatnya itu adalah Ka'bah, di sana adalah batu-batu hitam. Yang you sembah itu batu hitam, you yang syirik bukan gue, katanya. Bisa aja begitu kan, tapi kenapa mereka enggak seperti itu? Siapa sih yang Islami di sini? Mereka itu memaklumi. Jadi siapa ya yang Islam itu yang memaklumi atau mereka yang tidak memaklumi? Ketika Rasulullah dilempari dan Rasulullah itu bersabar karena Rasulullah memaklumi mereka, sudah biarkan saja, mereka kan belum paham. Itu mah kata Gus Dur. Kata Gus Dur seperti itu, biarin saja, mereka kan belum mengerti, mereka kan belum paham. Kenapa kita tidak memahami mereka? Kenapa kita tidak memaklumi mereka? Biarkan saja mereka berbicara apapun, kita tetap maju. Ada ya istilah manusia menggonggong kafilah berlalu. Ya, saya nggak mau menyebut anjing mereka ya. Orang menggonggong kafilah berlalu, ya sudahlah gitu aja lah. Karena mereka bukan anjing. Bukan apa? Anjing. Karena mereka bukan anjing. Makanya Akang nggak mau nyebut mereka itu anjing. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang jelas kita move on. Sekali lagi, kita akan move on dengan kemampuan yang lebih besar lagi, dengan daya tembus yang lebih besar lagi, dan dengan memakmurkan yang lebih luas lagi. Waktu itu pernah kan kita belajar pupuk dan sebagainya. Tolong sebarkan juga, karena itu akan tetap kita sebarkan itu. Itu sangat penting pertanian. Nanti kita akan memapankan dari semua hal. Satu pertanian, satu energi, dua pertanian, ketiga peternakan, semua sandang pangan, papan dan sebagainya kita akan buat kemakmuran yang lebih merata lagi di planet ini. Jangan hanya kemakmuran ke diri sendiri saja, tidak. Penting kemakmuran itu kita sebarkan. Makanya kenapa di Hai itu segala ada kan ya, Palu Gada, apa yang lu perlu gua ada gitu. Nah, untuk mengakomodir itu semua, mau tidak mau kita akan bermetamorfosa menjadi Lemurian Transcentral Agrafen de Lemurian Meditation atau Lantera de Lemurian Meditation. Karena meditasi yang sebenarnya adalah mereka yang menemukan kedamaian, ketenangan di balik keramaian. Jadi kita akan selalu tenang, kita akan selalu terarah, kita akan selalu bisa memaklumi semuanya, kita akan selalu memakmurkan umat, dan kita sendiri akan selalu merasa tenang. Karena kita sangat diayomi, dan kita bersatu dengan Sang Maha Pencipta, dengan Sang Rob, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salah nggak? Seperti itu. Sok gedor lagi hati nurani. Apa pendapat Akang tentang feminisme? Feminisme. Kalau manusia diciptakan setara dan sederajat, mengapa seolah-olah derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan di masyarakat? Mengapa ada istilah laki-laki sebagai pemimpin, perempuan kalau semua manusia perempuan sebagai pemimpin perempuan, kalau semua manusia adalah khalifah fil ard? Nah, ini dia. Ini pertanyaan yang menuntut pernyataan. Pertanyaan yang mengarahkan. Tapi memang akhirnya Akang jadi terarahkan di sini. Begini. Tiap manusia adalah khalifah fil ard. Coba tanya pada diri kita. Apakah Anda semua setuju tentang penjajahan? Apakah prinsip Anda itu atau prinsip kita itu yang menikah itu adalah penguasaan laki-laki ke perempuan? Apakah seperti itu penguasaan laki-laki ke perempuan? Apakah seperti itu? Ataukah yang namanya menikah itu adalah kerjasama? Kita bekerja sama agar mampu membina sebuah rumah tangga yang baik. Coba menikah. Menikah itu apakah penguasaan ataukah kerjasama? Sekali lagi, menikah itu apakah penguasaan atau kerjasama? Oke, kerjasama. Kalau bekerja sama tidak ada yang saling menguasai ya. Laki-laki tidak menguasai perempuan, perempuan tidak menguasai laki-laki. Banyak kok laki-laki yang dikuasai perempuan, banyak. Banyak. Jadi siapa yang feminisme di sini? Perempuan yang dikuasai laki-laki lebih banyak lagi dulu waktu zaman perbudakan. Tapi sekarang kan perbudakan dihapus oleh Islam itu kan ya. Katanya seperti itu. Dan berubahnya pun masih pelan-pelan kan itu. Nah, makanya kita harus memberi contoh pada masyarakat bahwa yang namanya menikah itu adalah kerjasama antara laki-laki dan perempuan agar bisa membina sebuah umat yang menjadi lebih baik. Contohnya nanti kita punya anak. Nah, anaknya itu adalah sebagai sarana kita belajar. Jadi ketika kita punya anak, kitalah yang harus belajar dari anak itu. Belajar loh. Belajar bagaimana karakternya, belajar apa yang dibutuhkannya di planet bumi, dan belajar, mempelajari si anak ini harusnya jadi apa. Kita ini fasilitator. Anak itu bukan aset. Sekali lagi, anak itu bukan aset. Kita adalah fasilitator anak agar anak itu mampu menjadi seorang khalifah fil ard dengan baik dan benar. Makanya betul bahwa tiap manusia itu baik laki-laki atau perempuan adalah khalifah di muka bumi, dan kita bekerja sama sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu pernyataan saya. Sok enak naon. Ini perempuan gak ada yang tepuk tangan. Ini hoyong ini tepuk tangan itu. Nah, ya. Ini karena banyak orang, jadi satu beras satu orang ya. Cukup, insya Allah cukup. Itu kami ada 2000 lebih butir beras. Coba hitung dulu. Soalnya semua harus kebagian. Meskipun coba nyelap saja di gigi. Selap kena dihuntu setahun gitu terus nyelap gitu. Awet cina. Nah, jadi begitu. Kitalah yang bekerja sama. Kitalah yang akan mengharmonisasikan mulai dari keluarga kita.
Makanya yang benar mah nggak ada yang namanya cerai. Jadi turunkan ego, maklumi pasangan kita. Anak itu bukan aset. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada cocokan, katanya begitu ya, tidak ada kecocokan, kemudian kita bercerai, ya itu mah hak masing-masing. Tidak ada masalah, kalau saya mah tidak ada masalah. Fakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara ya. Tidak ada di sana fakir miskin, anak terlantar, janda-janda. Enggak. Nah yang jelas, kita kerjasama. Pertanyaan masih ada emang? Ya, kalau begitu kita akan sudah masuk ke selanjutnya. Secara seremonial ulang tahun ke-25 Lembaga Seni Bela Diri Hikmatul Iman Indonesia STKS Bandung, di mana ini adalah alma mater saya juga meskipun di sini saya tidak lulus. Oh iya, saya di sini tidak, saya berterus terang saja pada Anda semua. Saya tidak lulus di STKS itu, tidak. Tapi saya jadi teknokrat, soalnya ilmunya gitu nyambung ya. Jadi sekolah mah di sosial, SMA juga saya di sosial, di IPS. Tapi kenapa saya bisa jadi penemu? Rahasianya, ingin tahu rahasianya? Rahasianya kita harus bersatu dengan Sang Khalik, dengan Sang Maha Pencipta. Jadi kita akan bisa mengenal semua ciptaannya. Makanya kita bisa jadi penemu. Sok lihat penemu, apakah itu dapat dari sekolah? Jarang penemu yang mendapatkan ilmu dari sekolah, jarang. Misalnya Newton bikin hukum gravitasi, apakah dari sekolah? Enggak, lagi nongkrong di bawah pohon apel, majedogwek ya. Tiba-tiba apel jatuh pada kepalanya, lalu dari sanalah kesadaran muncul. Ting. Tiba-tiba ada wangsit, "Hey Newton, tahukah kau bahwa inilah gravitasi?" Archimedes punya hukum Archimedes, lagi ngapain? Lagi ngajedog di najero cai banyak. Lagi diam ngajedog gitu. Bukan lagi sekolah, bukan. Tiba-tiba entah kenapa gitu kan, mungkin airnya itu mengandung listrik atau ada lintah atau apa, ada tiba-tiba muncul buaya gitu. Nah tiba-tiba dia mulai melihat perpindahan air itu antara satu bejana ke bejana lain. Akhirnya muncul ide tentang bejana berhubungan. Nikola Tesla tuh yang bikin listrik, dari mana dia? Malah dia sudah berani bilang, I am the receiver. Saya adalah penerima. Saya nge-receive doang. Nikola Tesla tuh. Jadi tidak belajar dia. Nge-receive dari siapa? Ya dari Sang Maha Pencipta lah. Makanya kuncinya apabila Anda ingin jadi penemu, bersatulah dengan Sang Maha Pencipta, dan itulah intinya dari kita sebagai khalifah fil ard. Sok atau der. Iya. Pertanyaan yang belum terjawab akan kami tampung dulu. Mungkin nanti di acara open dialog atau radio online kan ya dijawab. Iya. Sekarang kita seremonial potong tumpeng dulu. Kami mengundang Wasdal, pelatih utama, pelatih dan pengurus ranting STKS untuk bergabung bersama kami di sini. Ya, semuanya para dewan-dewan pendahulu, para fotografer, para dewan pendahulu,